Kayak tadi kita bahas tadi apa nih? Bikin senja ya? Sorry. Bikin Senja. senja. Lupa. Kita harus cari referensi dong. Kalau misalkan kita nggak tahu senja itu kayak gimana, ya kan? Sunset gitu. Nah, kalau kita lihat gambar sunset, kita lihat warna sunset yang di grading ya, kayak gini nih. Nah, ini ya. Ini kan udah kelihatan nih di grading nih. Kalau dari warna highlight dan dia punya midtone, itu kan berarti di orange, ya. Kemudian kita juga harus atur dong dia punya apa namanya exposure dari highlightnya. Dalam posisi senja itu kan terang, ya kan? Kita bisa gelapin sedikit nanti. Nah, kita bisa menggunakan di Creative tab, ya. Tab untuk color grading. Ini kita bisa tinting juga sesuai dengan kebutuhan, tentu saja. Atau di curve, ya. Misalkan di Adobe CS6 itu kan nggak ada lumetri itu. Apakah di Adobe CS6 bisa color grading? Nah, ada yang tahu nggak? Bisa nggak sih Adobe CS6 tuh color grading? Kan nggak ada lumetri. Padahal ya bisa loh. Karena color grading itu kan kayak tadi kita bahas nih. Misalkan warna birunya ya, warna birunya kita hilangin. Jadinya warna kuning. Kan berarti kan hanya menggunakan RGB curve saja itu sudah bisa color grading gitu loh. RGB curve itu bahkan di software paling ecek-ecek pun ada. Software yang cuma 50 MB-an buat ngedit video pun ada gitu loh. Artinya yang namanya color grading itu tidak mesti menggunakan lumetri. Di highlights-nya sama di midtone-nya kita kurangin warna biru, maka dia akan menjadi kekuningan. Kayak gitu. Kan artinya color grading itu sebenarnya cukup dengan RGB curve gitu loh. Tetapi dengan menggunakan Adobe Premiere Pro ataupun menggunakan DaVinci, ada yang namanya color wheel, ya. Itu juga sangat membantu kita untuk color grading. Oke, sekarang kita buka color wheel ya. Color wheels and match. Nah, jadi di setiap range warna itu ada disediain roda sendiri, wheel sendiri, ya. Di shadow sendiri, di midtone sendiri, di highlight sendiri. Kalau misalkan ini shadownya, misalkan, kalau senja itu harus gelap, ya kan? Shadownya harus hitam, ya, misalkan gitu. Ya udah, shadownya kita turunin hitam. Oke, highlightsnya kita masukin orange, ya. Orange di highlight. Kemudian midtones-nya kita masukin orange. Kemudian di shadow-nya kita kasih warna bluish. Tapi nggak teal banget sih. Lebih ke biru gelap gitu ya. Bluish. Tapi nggak not too much gitu. Ya udah mau habis lagi. Ya namanya juga gratisan ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini tak selesaiin dulu. Oke, masukin bluish. Tambahin lagi kalau kurang ya. Kemudian ini udah jadi sih. Misalkan ini dibikin lebih kuning lagi, ini agak merah misalkan. Kita bikin kuning lagi ya boleh gitu. Ya, senja gitu. Tuh. Oke, jadi senja. Kalau misalkan kita cuman pakai yang namanya temperatur, ini kan nggak jadi seperti ini warnanya. Color wheels and match ya. Ini color wheel tak matiin. Kalau misalkan kita bikin senja itu cukup pakai temperatur gitu. Temperaturnya kita naikin aja ya beda hasilnya sama yang tadi. Tuh. Ini temperatur doang. Kalau misalkan menggunakan color wheels, kita aktifin lagi color wheels yang tadi. Nah, seperti itu. Hasilnya berbeda ya. Kita main di setiap range warna, di highlight kita mainin, di midtone kita mainin, dan di shadow kita mainin. Itulah namanya grading, menambahkan grade atau mengurangi grade, grading, kayak gitu. Di highlight kita tambahin orange, di midtone kita tambahin lebih ke kuning, di shadow kita tambahin lebih ke biru gelap, kayak gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita sudahi dulu. Nanti tak tambahin lagi deh. Tambahin lagi satu sesi ya. Tak bonusin lagi satu sesi. Ya. Karena yang ini aja belum dibahas. Ini aja belum dibahas nih. Ayo, gimana? Midtones kenapa? Midtones apa? Midtones apa sih? Midtones buat apa? Midtone itu kan range warna di tengah-tengah. Oh, kayak penyeimbang gitu, Bang. Kayak tadi kita udah bahas. 100 itu paling atas.
Oh iya iya iya. 100 paling 0 atas. paling bawah. Paling bawah. Tengahnya berapa dong? 50. 50. Di luminance Tahu. 50 ya, di ini, di warna abu-abu ini, warna abu-abu berarti kan di kulit, luminance-nya di kulit. Kayak gitu. Kita geser, kita tambahin warna tertentu atau ngurangi warna tertentu di situ. Itu kan namanya proses grading. Ya gitu. Iya. Makanya di color wheel and match ini ada 3 tempat. Ada highlights, ada midtone, sama ada shadow. Karena dia kita bisa geser sendiri-sendiri nantinya. Ini sisa berapa menit Bang yang ini? Ini 6 menit lagi. Oke, nanya deh ya, cukup kali ya. Cukup kali ya nanya buat ini. Oke, nanya ini lumetri scope ini yang apa ya namanya tadi tuh? Yang parade RGB itu Iya. berarti tujuan kita tuh meratakan itu kah? Iya, RGB parade. Kalau misalkan kita koreksi warna nih di RGB parade, kan kita buat ngeratainnya patokannya di RGB parade tuh. Ngeratain jadi putih. Oh, kalau dia udah balance gitu. Iya, kalau udah balance kan dia putih jadinya. Makanya di sini sengaja tak taruh ada dus putih nih. Ada gabus. Nanti di sini tinggal di masking aja. Kayak gitu. Ini contoh ya, contoh. Ini tak close dulu si lumetrinya. Ini kan ada opacity. Di sini kita tinggal masking aja. Yang warna putih only gitu, jadi patokan gitu kan. Nah, nanti kan di lumetriscope kan kelihatan di RGB parade. Kalau misalkan warna merah, kuning, dan birunya itu udah rata, udah segaris, itu kan berarti white balance-nya udah tepat. Kayak gitu. Kalau belum segaris, maka belum tepat. Kayak ini misalkan ini warnanya masih agak terlalu biru ya. Kalau misalkan agak terlalu biru, berarti yang perlu dibenerin Birunya diturunin. antara white balance dan tint dong. Tadi kan udah dibahas. White balance itu dari kuning ke biru. Tint itu dari hijau ke magenta. Oke? Jadi antara main dua itu ya, white balance sama tint. Yang mana harus dimainin, dicoba sendiri ya. Masa dijelasin semua? Belajar harus ada prakteknya dong, ya. Iya. Oke. Bisa pakai software lain biar nggak ke limit, misal Google Meet, Webex. Sudah nyoba, bro. Sudah nyoba. Mungkin untuk solusi sekarang mungkin pakai Zoom. Dan karena sudah di patch juga masalah keamanan kemarin, jadi ya pakai Zoom. Awalnya nggak mau pakai Zoom sebenarnya. Nggak apa-apa, ya kan? Biar ke limit juga. Yang penting tinggal login lagi. Gratisan kok. Ya kan? Kita udah bahas basic correction, kemudian kreatif, kemudian curve ya. Kemudian color wheels and match. Oke, color wheels and match. Basicnya sih sebenarnya color grading itu di sini, di RGB curve sama color wheels aja. Kebanyakan orang melakukan color grading di situ. Tetapi untuk penambahan estetik tertentu itu bisa dilakukan di HSL yang akan kita bahas selanjutnya. Color wheels. Slider ini buat ngatur dia punya luminance, luma, ya. Yang ini buat ngatur warna. Oke. Shadow-nya mau digelepin, tinggal turunin. Shadow-nya mau dinaikin, tinggal dinaikin. Kayak gitu. Begitu juga dengan yang lain, midtone ataupun highlight. HSL. Tadi kita sudah sempat bahas. Apa sih HSL? HSL itu highlight. Highlight. Hue, saturation, and luma. HSL. Jadi kalau misalkan kita mau merubah suatu warna, ya, misalkan kalau di sini kita lihat dari footage Jepang ini ya, ini kan ada warna yang di luar broadcast safe area nih, bisa dilihat nih, warna orange ya, antara merah dan kuning ke arah merah, berarti kan orange ya. Kalau kita lihat gambar ini, yang bikin warnanya mencolok kan ini berarti nih, yang di luar broadcast safe. Nah, gimana caranya supaya broadcast safe? Misalkan kita menggunakan lumetri ini ya. Sebenarnya ada beberapa cara untuk membuat broadcast safe, termasuk menggunakan video limiter ya. Kita bahas lumetri ya, karena di kelas ini bahas lumetri. Jadi kita fokus di lumetri. Nah, sekarang dari kita bisa set color ya. Kita set color dulu. Warna apa sih yang ingin kita kerjain di sini? Ya, kita klik. Warna orange ini kita klik. Nah, di sini dia akan membuat rentang hue. Rentang hue-nya di seberapa yang dia akan dikerjain. Kemudian kalau misalkan kita show mask,
nanti akan diliatin. Atau misalkan black gitu masknya ya, biar kelihatan jelas gitu. Kalau misalkan, oh ini nggak puas sama ini gitu, bisa. Kita bisa nambahin yang lain. Misalnya kita klik add color ya, mungkin luminance-nya kurang kayak gitu. Kita pengen luminance-nya nggak cuma di rentang luminance yang ini gitu loh, yang yang cerah ini gitu. Kita pengen yang luminance-nya agak rendah juga ya. Nanti kita tinggal klik, kita geser aja, oke. Nanti ini akan ikutin sama dari picker yang kita pakai. Misalkan kita geser, dia punya saturasinya juga, itu kan ngaruh kan, rentang saturasi itu. Dari abu-abu ya, sampai warna yang paling nyolok. Ini kalau kita geser, maka yang di mask itu akan lebih banyak. Oke, seperti ini. Oke, sampai situ dulu. Ada yang belum paham mungkin? Luminance, kecerahan, saturasi, rentang warna dari yang paling pudar sampai paling nyolok, hue, rentang warna di hue. Oke, di H. Oke. Ada pertanyaan sampai situ dulu? Udah paham ya? Paham, Bang. Oke, berarti yang bagian ini doang yang kita kerjain. Nah, kalau misalkan bagian ini kan di masknya ini sebenarnya kan tajam sekali masknya. Ya, kalau kita 150%, ini kan masknya tajam. Dan juga ini kan ada subsampling, pengurangan pixel ya, supaya gambarnya tuh lebih enteng diupload. Nah, gimana caranya supaya masking kita itu nggak terlalu kasar? Gimana sih caranya? Tentu Masking saja, manual. ya ini kan masking nih. Tetapi maskingnya menggunakan rentang HSL. Oh, Bukan masking yang kita bikin di gambar-gambar, enggak. Ini masking yang menggunakan data. Berdasarkan warna gitu ya. Iya, berdasarkan warna, berdasarkan rentang hue, saturation, dan luminance. Satu luma, kayak gitu. Kalau lumaki itu kan dia masking menggunakan nilai luma, luminance, ngilangin warna langit yang terang gitu kan, pakai lumaki. Itu kan salah satu contoh tuh. Nah, tentu saja ada yang namanya feathering dong kalau misalkan mask kita itu terlalu kasar, ya kan? Nah, setelah kita show mask kan kita bisa lihat juga di Lumetriscope nih. Ternyata benar warna yang keluar tadi adalah warna dari warna orange ini gitu loh. Nah, kemudian kita bisa atur, misalkan kita mau bikin dia apa namanya agak feather gitu ya, kita tambahin denoise sama blur. Misalkan kita tambahin 1% aja ya, 1%. Nah, kemudian di bagian yang orange ini kan bermasalah itu adalah saturasinya terlalu tinggi, terlalu nyolok mata nih, ya. Ya kita turunin aja saturasinya sampai dia broadcast safe, sampai dia aman broadcast gitu. Ya kan? Udah aman broadcast. Kemudian masknya kita hilangin, jadi deh warnanya jadi nggak nyolok mata, warnanya jadi natural gitu. Jadi gambarnya rapi ya. Jadi ada beberapa proses di dunia profesional itu yang nggak cuman kalian bayangkan gitu. Orang di dunia profesional tuh color grading sama tinggal ngasih warna aja kok. Ya nggak juga. Nggak juga gitu loh. Ada beberapa hal yang harus kita perhatiin. Kayak misalkan tadi broadcast safe area. Kalau misalkan warna itu nggak broadcast safe, maka dia nggak akan natural kelihatannya di layar. Nah kalau ini kan udah natural nih. Lihat nih. Si orange-nya tuh udah nggak mencolok mata kayak tadi. Oke, sebelum sesudah. Nih sebelum, ya. Tuh. Warnanya kan parah banget nih orange-nya nih. Sesudah. Tuh. Jadi lebih natural. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Habis ini kita color grade ini ya. Sekarang kita akan color grade ini. Kita menggunakan color wheels and match ya. Kita pengen buat dia apa tadi jejepangan ya. Warna langit di highlights itu kita kasih ke apa sih istilahnya itu? Ya warna laut gitu ya, warna laut kayak poster Jepang itu loh. Kemudian mitosnya karena si sakura itu warnanya pink ya, kita tambahin dia ke arah magenta-magentaan. Oke. Kemudian di shadow-nya kita tambahin ke warna hijau. Karena berlawanan arah dengan warna magenta. Supaya nambah kontras antara midtone dan shadow. Bukan di shadow dan highlight ya. Kita kontrasin ya. Di shadow dan midtone. Kayak gitu. Tinggal tambahin aja. Oke, supaya jadi color grading jejepangan.
kayak gitu. Nah, sama color grading Jepang itu yang biasa jadi ciri khasnya itu apa sih? Dia kan lebih flat. Nah, flat itu apa sih yang tadi kita bahas? Dia lebih ke tengah. Kalau dari data RGB per rate itu dia lebih ke tengah kan kalau flat, ya kan? Dia nggak terlalu tinggi. Ini kan masih agak tinggi sedikit. Kalau misalkan kita mau flatin lagi, itu bisa. Kita masuk ke basic correction. Kemudian kontrasnya kita kasih minus sedikit aja. Minus sedikit kontras, oke. Kemudian saturasinya kita tambahin dong. Ya, karena yang Jepangan itu kan biasanya gitu. Warnanya tuh tajam tapi low kontras. Terus kemudian warnanya seperti tadi. Penambahannya kita magentain di midtone, di highlight turunin, di ini tambahin hijau. Gitu. Saturasi magentanya bisa kita turunin juga kalau misalkan terlalu nyolok gitu ya. Udah broadcast save, warnanya sudah Jepangan. Kayak gitu. Jadi deh. Ya. Oke, ada pertanyaan? Go, kalau ada pertanyaan. Sampai situ dulu, paham nggak? Before after, Bang. Oh, before after. Oke, before. Ini before ya. After. Nah, udah Jepang kan? Nah, misalkan biar lebih Jepang lagi gimana sih? Misalkan kita tambahin ornamen gitu ya. Tulisan Jepang Bang, tulisan Jepang. Iya, ini tulisan Jepang sama ini Bandai deh. Kasih namain Bandai Namco gitu ya. Jadi kasih konnichiwa di atas ini ya. Kalau hitam itu berarti invert color. Kita kasih invert channel. Nah, terus buat ngilangin hitam gimana caranya buat ngilangin hitam? Di divide apa ya? Blend mode. Kita pakai linear dodge. Ya, jadi dia ngilangin yang hitam. Misalkan ini di sini deh, ya kan? Nah, sekarang kita masukin Bandai. Oke. Ya. Bandai. Nah, sekarang kita mau ambil warna putihnya doang. Jadi merahnya yang dikiing, yang Oh iya merahnya. bisa. Gak maksudnya pakai blend, maksudnya gimana sih? Ya udah, pokoknya itu ya. Itu ngerti lah ya caranya ya. Ngertinya caranya yang penting kayak gitu. Ya, misalkan di Ultra Key ya bisa sih. Gak apa-apa deh, kita praktekin bareng aja ya. Dihilangin gitu merah ya. Dah. Gak maksudnya mau di blending tadi itu rencananya. Mau di blending. Ya udah kayak gitu ya. Ini udah jadi Jepang banget gitu. Kemudian biar lebih Jepang lagi misalkan dikasih film dissolve gitu kan depannya. Kemudian ini juga di film dissolve gitu. Jadi kalau masuknya gini. Set Konobangu Miwa Gorano Sponsa Oh Christmas. Oke, sekarang kita akan Bang. Halo, Bang. Yo. Itu kalau misalkan warna orange yang mendekati warna kulit gimana itu? Warna orange yang mendekati warna kulit. Tadi kan mau nge-grading warna orange. Iya. Tapi kalau nurunin warna orange, warna kulit gimana? Itu tinggal diatur aja orange-nya itu. Karena warna kulit sama warna orange itu sebenarnya masih mendekati tapi beda. Ya kan? Nanti kita atur dia punya range warna dari mana sampai mana supaya nggak kena warna kulit. Kalau misalkan kena sekalipun, ada suatu scene yang bisa ngenain warna kulit nih. Ya udah dimasking aja. Caranya. Ya? Iya. Ini makanya tak contohin nih setelahnya. Ya, di sini. Ini warna orange. Nanti kita masking. Oke. Kayak gitu. Oke, sip. Kalau yang ini kita mau bikin dia warnanya semua warna hitam putih kecuali warna orange gitu. Kayak gitu ya. Opacity dong. Malah nggak konsen cuy. Belum minum es. Udah deh jadi ya kan. Mask fadernya 10. Udah tinggal di tracking aja. Kalau misalkan body track, udah pada ngerti kan? Tinggal mask pad, tinggal dinyalain keyframe, habis itu tinggal di track. Udah tinggal tunggu deh. Kelar. Dah tuh. Jadi, ya kan? Warna kulitnya juga nggak kena. Tuh. Detailnya oke juga. Simple. Jadi metode ada cara yang lebih efektif lagi nggak, Bang? Itu dia. Tanpa kita harus memasking. Ada cara lebih efektif lagi nggak ya? Mungkin ada.
Tapi nanti deh, berhubung lagi nggak terlalu konsen gitu kan. Oke. Ditunggu ya. Iya nanti deh, nanti ya. Nanti di YouTube deh paling kalau udah inget lah paling ya. Nah,